Assalamualaikum. Hai Mams, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu semangat dalam menjalani aktivitasnya ya. Rumah yang rapi dan bersih pastinya impian semua ibu-ibu ya Mams, termasuk aku sendiri. Walaupun aku masih mengontrak, tapi melihat rumah yang rapi dan bersih itu sepertinya ada kepuasan batin ya, dan pastinya membuat nyaman orang yang ada di dalamnya. Namun untuk membersihkan dan merapikannya itu kadang gampang-gampang susah ya Mams, apalagi ini tuh bersangkut pautan dengan yang namanya moodnya ibu-ibu atau perempuan itu kadang berubah-ubah ya Mams. Kadang lagi rajin nih, terus tiba-tiba males. Terutama buat aku yang masih punya anak balita, pastinya rumah itu nggak tahan lama ya rapihnya. Nah, di video kali ini aku akan share beberapa tips agar rumah kita itu selalu rapi dan juga bersih. Langkah yang pertama yang harus dilakukan atau dibereskan dulu adalah baju-baju yang menumpuk di gantungan ya Mams. Pastinya di rumah Mams banyak ya gantungan baju ya seperti aku gini. Biasanya gantungan ini kan disimpan di belakang pintu kamar ya atau di tembok. Nah, gantungan baju aku ini itu kebanyakan malah penuh sama bajunya Pak suami Mams. Kayak celana jeans itu ada 3 di gantungan. Kemudian kemeja yang biasanya dipakai kerja juga ada 3. Dan ada beberapa jaket juga yang itu tuh sebenarnya jarang digunakan ya Mams, seperti jaket Gojek. Tapi pas aku tanya ke Pak suami, ini baju mana nih yang kotor gitu ya, biar dimasukin ke keranjang baju kotor. Terus apa coba jawaban Pak suami? Katanya semuanya tuh masih bersih Mams. Ya udah deh, jadinya baju-baju ini mau aku beresin aja Mams. Nah, kalau misalkan bajunya itu masih bersih, biasanya aku lipet-lipetin kayak gini ya Mams, dan digantung di satu hanger. Kemudian dimasukin deh ke tempat tertutup seperti gantungan pada lemari. Nah, untuk jaket-jaket yang masih bersih juga aku lipet-lipetin ya Mams. Kemudian aku masukin ke lemari lagi Mams. Tapi kalau Mams punya rak untuk gantungan kerudung, Mams bisa simpan baju-baju itu di rak itu ya Mams. Jadi hindari deh kalau bisa menyimpan baju di gantungan, karena gantungan baju ini tuh kalau nggak kita beresin biasanya akan menjadi sarang nyamuk ya Mams. Jadi nyamuk-nyamuk tuh pada diemnya tuh di baju-baju situ, dan kesannya juga kayak berantakan banget gitu ya. Nah, langkah yang selanjutnya supaya rumah kita terlihat rapi, kita bisa membereskan buku-buku yang berantakan di rak ya Mams, atau barang-barang yang berserakan di luar, kita bisa kembalikan tuh ke tempatnya. Karena aku nggak punya rak buku, jadi buku-buku dan Al-Quran itu disimpan di atas lemari kayak gini Mams. Karena kalau disimpan di rak kamar, pastinya akan diamburadulin lagi sama anak aku. Jadi supaya barang-barang yang ada di rumah aku ini nggak diamburadulin lagi sama anak aku, jadi ngakalinnya itu barang-barangnya disimpan di tempat yang tinggi, yang anak aku tuh nggak nyampe, dan juga tertutup, misalnya di lemari. Karena lemari ini tuh tinggi, jadi kalau berdebu kadang suka nggak kelihatan Mams. Ini juga aku ngeberesinnya tuh naik kursi. Nah, makanya sekalian aja deh aku elap-elapin lemarinya dan juga buku-bukunya, agak sedikit berdebu soalnya. Pekerjaan ini tuh sebenarnya sering dianggap sepele ya Mams, tapi kalau kita biasakan untuk mengembalikan barang pada tempatnya misalnya, atau menyusun barang dengan rapi, itu akan mempermudah kita untuk menemukan kembali ketika kita membutuhkan barang tersebut. Selain itu juga akan membuat kita belajar disiplin ya Mams, sehingga akan tercipta deh rumah yang rapi dan juga bersih. Nah, setelah buku-buku dan Al-Qur'annya udah dielap-elap, ini aku balikin lagi ke tempatnya. Nah, di atas lemari ini juga aku tuh simpen kipas angin ya Mams. Karena kalau kipas angin disimpan di bawah itu takutnya dimainin sama anak aku, jadi kan bahaya. Jadi aku simpennya juga di atas Mams.
Nah, di sini aku juga mau ngeberesin barang-barang yang berserakan di atas kulkas ya, Mams. Nah, untuk ngakalinnya supaya barang yang kecil-kecil ini nggak berantakan, aku simpennya di storage yang tertutup kayak gini ya, Mams. Nah, tips selanjutnya supaya rumah kita itu bisa kelihatan rapi dan bersih, kita juga bisa mulai merapikan dapur ya. Misalnya kita bisa mulai dengan membereskan kresek-kresek yang ada di dapur. Karena biasanya kresek-kresek ini sangat kita butuhkan ya, Mams, walaupun bekas. Misalnya nih ya, aku ngumpulin kresek dari beli telur atau jajanan yang lain, aku suka simpen tuh. Biasanya kresek-kresek yang kecil kayak gini tuh aku suka gunakan untuk sampah popok, Mams, atau sampah masakan. Nah, kalau kresek bekas ini tidak kita tata dengan rapi, ini juga akan membuat dapur kita terlihat berantakan ya, Mams. Nah, solusinya Mams bisa membuat dispenser kresek, atau kalau nggak mau ribet, Mams bisa beli kayak aku gini ya di Shopee. Aku lupa lagi harganya tuh berapa, tapi murah kok, Mams. Ada berbagai macam warna juga yang lucu-lucu. Nah, cara melipatnya juga gampang ya. Kita lipat aja seperti ini, kemudian kita bisa susun sesuai warna. Nah, selanjutnya aku juga mau membereskan wadah penyimpanan seperti untuk menyimpan penggorengan, centong nasi, dan lain-lain ya, Mams. Di sini aku juga mau pilih-pilih lagi barang-barang yang udah rusak tapi masih aku simpen. Tadinya tuh mau dibenerin, tapi karena kelupaan dan jadinya bikin tempat ini tuh penuh, Mams. Karena dapur kontrakan aku tuh minimalis, jadi aku nggak bisa beli banyak-banyak perabotan di dapur. Karena nantinya tuh malah bikin makin sumpek ya, Mams, dan jadi duk-dek juga kalau mau masak. Ini juga aku tuh mau beli rak lagi untuk menyimpan dispenser. Jadi aku tuh mau beli raknya dulu, abis itu baru deh aku beli dispensernya. Karena selama ini tuh buat ngambil air minum, aku menggunakan pompa air yang dicas itu loh, Mams. Tapi ternyata itu nggak awet, sering banget rusak. Aku tuh udah beli 3 kali tapi tetap aja rusak. Jadinya aku mau ganti pakai dispenser aja deh, Mams. Tapi ya itu bingung mau nyimpen raknya tuh di mana. Kadang-kadang kita itu harus selalu memikirkan ya, Mams, apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Nah, sebaiknya yang tidak dibutuhkan itu kita buang aja ya, atau kalau barangnya masih bagus, kita bisa sodakohin ke saudara atau tetangga yang membutuhkan, daripada membuat rumah kita semakin penuh dan semakin berantakan. Nah, bila perlu kita juga bisa sisihkan waktu ya untuk memilah-milah lagi barang. Kira-kira barang apa tuh yang memang kita butuhkan, dan barang apa yang kira-kira udah lama ada di rumah kita tapi tidak pernah kita gunakan. Nah, setelah dipilih-pilih ternyata ada segini nih, Mams, yang mau aku buang karena udah nggak bisa berfungsi lagi. Nah, tips selanjutnya supaya rumah kita itu bisa terlihat rapi dan bersih, kita perlu membereskan ruang tamu ya. Kalau Mams punya meja kursi dan ada bantalnya, biasanya kan suka berhamburan kemana-mana ya, Mams. Nah, itu bisa Mams tata dengan rapih ya. Apalagi ruang tamu itu memberikan kesan pertama pada keseluruhan rumah. Apalagi kan kalau ada tamu melihat rumah kita itu berantakan, kita akan malu sendiri ya, Mams. Nah, tempat ini sudah aku jadikan ruang tamu. Walaupun belum ada meja kursi, masih lesehan di karpet, tapi kalau sering dibersihkan, karpetnya juga divakum atau dibersihkan menggunakan lidi kayak tadi. Kemudian bantal-bantal yang ada di sini ditata dengan rapi, itu pasti enak sekali dipandang ya, Mams. Nah, tips selanjutnya supaya rumah kita itu bersih dan rapi juga, pastikan kita selalu bersihkan kamar setiap hari ya, Mams. Jadi ini dilakukan itu setelah anak aku udah bangun tidur. Tapi ini tuh masih mending ya, Mams, nggak berantakan banget. Karena semalamnya tuh udah aku cicil beresin barang-barang yang berserakan.
Nah, kamar ini tuh kalau nggak langsung dibersihkan biasanya akan keinjek-injek lagi sama anak aku ya mams. Jadi aku selalu usahakan kalau anak aku bangun tidur langsung deh diberesin bagian kasur dulu, karena biasanya kan anak aku suka tidur siang ya. Jadi kasurnya itu udah keadaan rapi dan juga bersih. Nah, di sini juga aku mau sekalian bongkar-bongkar dan ditata rapih lagi laci yang biasanya untuk menyimpan barang-barang ya mams. Karena kita tuh harus punya penyimpanan untuk barang-barang yang kecil-kecil ya, supaya tidak berhamburan kemana-mana. Contohnya mams bisa beli storage yang kayak aku ini ya. Ini tuh aku belinya di Shopee, harganya tuh sekitar 6 ribuan. Nah, storage ini tuh aku gunakan untuk menyimpan barang-barang seperti parfum, deodoran, skincare, dan lain-lain ya mams. Masih banyak barang-barang yang kecil-kecil, itu semua aku simpennya di laci ini. Nah, barang-barang yang kayak gini itu sering kita gunakan kan mams. Tapi kalau kita menyimpannya di mana aja pasti akan jadi berantakan ya, dan juga bisa jadi hilang. Jadi kita harus punya tempat-tempat tertentu untuk menyimpan barang-barang kecil seperti ini ya mams. Atau seperti alat-alat make up, semuanya itu harus tersimpan dengan rapi. Nah, tips selanjutnya supaya rumah kita tetap rapi dan bersih, mams bisa menyimpan barang-barang itu di tempat yang tertutup ya mams, yang tidak seharusnya diperlihatkan. Misalnya mams bisa simpan barang-barang itu di gudang atau di kontainer, ditata juga dengan rapih ya. Karena terkadang ada beberapa barang yang kita tuh jarang dipakai tapi suatu saat tuh pasti butuh ya. Contohnya seperti palu, paku, obeng, tang yang seperti itu ya. Nah, barang-barang tersebut bisa kita simpan di dalam kontainer atau di dalam gudang ya mams, yang tempatnya itu tertutup supaya bisa kelihatan rapi dan kita juga gampang ya kalau mau ngambilnya. Nah, tips selanjutnya supaya rumah kita bersih tentunya harus sering disapu ya mams. Apalagi kalau mams masih punya anak kecil, biasanya kan kalau makan kue atau makan jajanannya itu suka berserakan di lantai ya. Nah, kalau nggak langsung disapu biasanya tuh suka langsung ada semut mams. Selain itu, kalau nggak langsung dibersihin biasanya kotorannya makin kemana-mana ya mams. Misalnya anak nginjek kotoran itu terus kan nanti ke kasur atau ke karpet, jadinya makin berantakan. Dan kita juga harus membiasakan untuk mengembalikan atau membereskan sendal-sendal yang berserakan di depan pintu ya mams. Jadi kalau mams punya rak sepatu kayak aku gini, nah sepatu-sepatu atau sendal yang ada di depan pintu bisa kita kembalikan lagi ke raknya ya, supaya halaman rumah kita itu terlihat rapi dan juga terlihat luas ya mams. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menyapu halaman juga ya mams, karena kalau bagian dalam rumah udah rapi dan juga bersih, tentunya bagian halaman juga harus bersih ya. Nah, segitu aja sharing aku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya mams.